Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fali dan rekan saya Saya Calvin Prasetyo. Kami berdua akan mempresentasikan proses mining. Yang pertama, apa itu data mining? Jadi, data mining adalah proses menggali wawasan dari data besar dengan teknik statistik, pembelajaran mesin, dan pengenalan pola. Tujuannya adalah untuk menemukan pola tersembunyi, memprediksi hasil, dan mencapai keunggulan kompetitif. Kemudian selanjutnya, tujuan data mining yang pertama adalah identifikasi pola atau tren tersembunyi dalam data. Yang kemudian prediksi dan meramalkan kejadian masa depan berdasarkan pola historis. Kemudian segmentasi pelanggan berdasarkan karakteristik atau perilaku mereka. Optimalkan proses bisnis dengan mengidentifikasikan faktor-faktor pengaruh. Kemudian yang terakhir ada deteksi aktivitas penipuan atau anomali dalam data. Selanjutnya tahapan data mining. Yang pertama ada rumusan masalah, pengumpulan data, pembersihan data, integrasi data, kemudian pengurangan data, membangun model, evaluasi model, dan penerapan. selanjutnya ini ada teknik data mining. Yang pertama ada penambangan aturan asosiasi. Penambangan aturan asosiasi adalah teknik yang digunakan untuk menemukan hubungan atau asosiasi yang menarik di antara item-item dalam kumpulan data yang besar. Yang kedua ada klasifikasi. Klasifikasi adalah teknik yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas atau kategori yang telah ditentukan berdasarkan atribut atau fiturnya. Yang ketiga, ada pengelompokan atau clustering. Clustering adalah teknik yang digunakan untuk mengelompokkan objek-objek yang serupa berdasarkan karakteristik atau atribut mereka. Yang keempat, ada regresi. Analisis regresi adalah teknik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Yang kelima, ada deteksi anomali. Deteksi anomali adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi pola yang tidak biasa atau tidak normal dalam data yang tidak sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Yang keenam, ada penambangan teks. Penambangan teks adalah teknik yang digunakan untuk mengekstrak informasi dan pengetahuan yang berguna dari data tekstual yang tidak terstruktur. Yang ketujuh, ada analisis deret waktu. Analisis deret waktu adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan meramalkan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu secara berkala. Yang kedelapan, ada jaringan syaraf tiruan atau neural network. Neural network adalah kelas algoritma pembelajaran mesin yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Yang kesembilan, ada pengurangan dimensi. Teknik reduksi dimensi digunakan untuk mengurangi jumlah variabel atau fitur dalam kumpulan data sambil mempertahankan karakteristik pentingnya. Yang terakhir ada metode ensemble. Metode ensemble menggabungkan beberapa model atau algoritma untuk meningkatkan kinerja dan akurasi prediksi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada aplikasi data mining. Yang pertama ini adalah sistem analisis statistik atau SAS. SAS adalah paket perangkat lunak yang banyak digunakan untuk analisis dan manajemen data tingkat lanjut. SAS menyediakan seperangkat alat yang komprehensif untuk panggilan data, termasuk persiapan data, pemodelan, visualisasi, dan penerapan. Yang kedua ada R. R adalah bahasa pemrograman sumber terbuka yang dirancang khusus untuk komputasi statistik dan grafik. R telah menjadi salah satu alat yang paling populer untuk penggalian data karena koleksi paket dan pustaka yang luas. R menyediakan berbagai macam teknik dan algoritma statistik untuk eksplorasi data, pre-processing, pemodelan, dan evaluasi. Yang ketiga ada Python. Python adalah bahasa pemrograman populer lainnya yang banyak digunakan dalam panggilan data dan tugas-tugas pembelajaran mesin. Bahasa ini menawarkan banyak pustaka seperti NumPy, Pandas, Scikit-learn, dan TensorFlow yang menyediakan alat yang efisien untuk manipulasi data, analisis, pemodelan, dan visualisasi. Yang keempat ada WK. WK adalah kumpulan algoritma pembelajaran mesin yang diimplementasikan di Java.
WK menyediakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas panggilan data tanpa menulis kode. WK mendukung berbagai macam teknik pemrosesan data, klasifikasi, pengelompokan, penambangan aturan asosiasi, dan pemilihan fitur. Yang kelima ada Rapid Miner. Rapid Miner adalah alat penambangan data yang kuat dan intuitif yang menawarkan antarmuka visual untuk merancang dan menjalankan alur kerja penambangan data. Alat ini menyediakan berbagai macam operator untuk pemrosesan data, pemodelan, evaluasi, dan penerapan. Yang keenam ada Knima. Knima atau Constant Information Miner adalah sebuah platform analisis data sumber terbuka yang memungkinkan pengguna untuk membuat alur kerja data secara visual menggunakan pendekatan modular. Platform ini menyediakan berbagai macam node yang telah dibuat sebelumnya untuk pemrosesan data, pemodelan, analisis, dan visualisasi. Yang ketujuh ada Orange. Orange adalah alat visualisasi dan analisis data sumber terbuka yang menyediakan terbuka pemrograman visual untuk tugas-tugas penggalian data. Alat ini menawarkan berbagai macam widget untuk pemrosesan data, eksplorasi, pemodelan, evaluasi, dan visualisasi. Yang kedelapan ada SQL Server Analysis Service atau SSAS. Microsoft SQL Server Analysis Service atau SSAS adalah mesin analisis multidimensi yang menyediakan kemampuan penambangan data dalam platform Microsoft SQL Server. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membangun dan menerapkan model penambangan data menggunakan antarmuka grafis atau secara terprogram menggunakan SMLA atau SML for Analysis. Yang kesembilan ada MATLAB. MATLAB adalah bahasa pemrograman dan lingkungannya dirancang khusus untuk komputasi numerik dan visualisasi ilmiah. Ini menawarkan berbagai fungsi dan kotak peralatan untuk analisis data, termasuk pemodelan statistik, pembelajaran mesin, dan analisis prediktif. MATLAB menyediakan lingkungan pengembangan interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data, mengembangkan algoritma, dan memvisualisasikan hasil. Yang terakhir ada Apache Spark. Apache Spark adalah kerangka kerja pemrosesan data besar sumber terbuka yang menyediakan lingkungan komputasi terdistribusi untuk panggilan data dan analisis. Ini menawarkan API tingkat tinggi dalam berbagai bahasa pemrograman seperti Scala, Java, Python, dan R. Spark menyediakan alat yang efisien untuk pemrosesan data, rekayasa fitur, pemodelan, dan evaluasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.